Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baiklah kita mulai saja Big M. Pada hari ini kita akan membahas mengenai question and giving direction. Jadi kita akan membahas tentang pertanyaan dan memberikan arah. Jadi outline hari ini kita akan membahas mengenai question, di mana question itu pertanyaan memiliki beberapa cara untuk membuat pertanyaan seperti menggunakan question words, modals, question tag, and to be. Dan nantinya kita akan membahas juga mengenai giving direction, asking and giving, memberi dan menanyakan. Jadi cara pertama dalam memberikan pertanyaan, kita menggunakan question word, jadi kata tanya. Jadi kata tanya yang saya ambil di sini yaitu 5W tambah 1H. Jadi 5W tambah 1H, kita bisa lihat di sini ada 5W yang kata yang diawali dengan W, what, where, why, when, and how. Jadi who dan how. Lalu jadi cara penggunaannya itu where, misalnya di mana, itu cukup ditambahkan di sini di depan dengan kita dengan misalnya contohnya where are you from, jadi dia menanyakan di mana dia tinggal. Where is your friends, jadi menanyakan di mana temannya berada. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini sering dalam menggunakan kata tanya ini selalu ada to be, jadi selalu ada penggunaan to be. Misalnya where are you from, where do you live, where is your friends. Ataupun pada beberapa kesempatan pada kata tanya question word ini hanya dilengkapi dengan kata question word dengan kata tanya. Misalnya what happened today, apa yang terjadi hari ini. Lalu misalnya juga di sini how to get the beach, artinya bagaimana ke pantai, di mana get ini memang ada beberapa kata dalam bahasa Inggris di mana dua memiliki beberapa arti, dan pada kalimat ini how to get itu artinya bagaimana untuk ke pantai. Misalnya juga pada how itu juga bisa menjadi kata tanya yang lain seperti how long, seberapa lama, misalnya how much, seberapa banyak, dan lain sebagainya. Kemudian tunggu bentar. Nah, lalu cara bertanya yang kedua yaitu menggunakan auxiliary word. Jadi auxiliary word bisa lihat di teman-teman di sini daftar dari auxiliary word. Jadi auxiliary word ini merupakan kata bantu kerja. Jadi misalnya ini beberapa vocabnya itu misalnya can, bisa, could, bisa, tapi ini menggunakan past, berarti masa lalu, digunakan untuk masa lalu, dan kadang orang menggunakan ini untuk lebih polite, berarti lebih sopan. Dan juga misalnya should, ini harus, dan need itu kata auxiliary juga di mana sering digunakan untuk membuat kata. Going to dan have. Nah, beberapa contohnya di bawah, misalnya have you ever go here? Jadi pernahkah kamu pergi sini? Have, jadi di sini bisa have menjadi kata pertama pada kalimat ini. Misalnya can I see your maps? Misalnya, jadi bisakah saya melihat mapsmu? Jadi biasanya pada penggunaan auxiliary ini, misalnya sering kita dengar, misalnya will you marry me? Akankah kamu menikahi aku? Itu bisa itu menggunakan auxiliary word di mana will itu ditaruh di depan. Dan misalnya pada contoh ini, ketika orang bertanya, dia mengatakan excuse me, lalu dia akan mengatakan may I give you some advice. Jadi may di sini menjadi kata tanya. May I give you some advice, berarti bisakah saya memberikanmu beberapa saran. Dan misalnya juga ini, may you give me some coffee. Jadi kata-kata may ini sering didapatkan di beberapa tempat, misalnya di hotel ataupun di tempat-tempat yang seperti airport.
ketika kita ingin check in. Lah, lalu cara bertanya ketiga yaitu question tag. Jadi question tag ini biasanya pertanyaan yang menggunakan intonasi. Langsung saja ke contohnya, misalnya he is a doctor, isn't he? Berarti ini artinya dia seorang dokter kan? Jadi di sini ada penekanannya. Jadi cara membuat kalimat ini syarat-syaratnya yaitu linking verb-nya atau to be-nya itu menjadi be di sini. Jadi ini he is menjadi isn't he, tetapi ini adalah kalimat positif dan nantinya question tag-nya itu menjadi negatif. Nah, seperti contoh di bawah ini, dia akan datangkan intonasi terjemahannya itu misalnya she isn't coming, is she. Jadi she is ini cukup dibalik dan menggunakan positif, kalimat positif. Nah, di sini negatif. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, ada lagi cara bertanya menggunakan question to be. Nah, kita sering mendapatkannya ini di misalnya present tense, simple present. Misalnya is he ready? Berarti apakah dia siap? Misalnya yes he is ready. Jadi jawabannya itu sering cukup diubah, dibalik saja. Nah, beberapa contoh. Nah, beberapa contoh penggunaan question tag, misalnya she is American, isn't she? Ya. Dan dan dapat digunakan pada tenses di beberapa keadaan. Tetapi poin utamanya di sini, ketika kalimatnya positif di sini, maka tag-nya pastinya di sini akan negatif. Nah, you are studying English, don't you? Nah, begitu juga. Nah, pada question to be, kita bisa lihat di mana jika dia bertanya, misalnya, was I here, di mana kalimat pertamanya, statementnya, misalnya pernyataannya yaitu I was here, jadi artinya saya di sini, lalu negatifnya I was not here, saya tidak di sini, lalu kita bisa membuat menjadi kalimat tanya. Misalnya, was I here, jadi cukup dibalik subjek dan to be-nya. Nah, jadi jawabannya itu cukup saja yes you were. Misalnya di sini yes you were, jadi yes lalu subject lalu to be. Nah, begitu juga jika negatifnya subject langsung menggunakan to be, tapi secara umum arti semua ini yaitu ya atau tidak. Jadi itu jawaban singkat. Karena ketika kita memberikan pertanyaan dalam bahasa Inggris, ada yang pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang panjang dan ada yang membutuhkan jawaban yang cukup pendek. Nah, ini juga cara penggunaan modal, bisa nanti dilihat oleh teman-teman. Nanti mungkin saya akan bagikan PowerPoint ini. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Oke. Lanjut saja. Jadi kita melaju ke giving direction. Jadi memberikan arah. Jadi kan kita pastinya jika bertemu bule ataupun orang tidak dikenal, orang Inggris, misalnya pasti yang sering dia tanyakan yaitu arah ke suatu tempat. Jadi pastinya nanti mungkin untuk menjadi tour guide, pasti teman-teman akan banyak menjelaskan mengenai giving direction. Nah, jadi beberapa vocabulary yang perlu dipahami pada giving direction ini, misalnya go straight on, misalnya itu artinya lurus. Jadi teman-teman, kadang di bahasa Inggris itu ada yang namanya phrasal verbs. Jadi phrasal verbs itu bisa terdiri dari kata kerja dan bisa terdiri dari preposisi. Jadi dua kalimat dan tetapi artinya itu sering menjadi satu. Misalnya take away, misalnya take away itu berarti mengambil, give away misalnya itu hadiah, jadi itu yang namanya phrasal verb. Jadi banyak nanti digunakan pada
ketika kita berbahasa Inggris, tetapi intinya itu merupakan verb. Jadi misalnya take a left, di sini beberapa vocabulary-nya, dan ketika kita menanyakan sesuatu, biasanya kita pastinya menyapa dulu atau meminta permisi dulu. Misalnya kalimat yang sering digunakan seperti ini, misalnya, hello, can you help me? Bisakah kamu menolongku? Please. Selalu gunakan please pada misalnya untuk meminta perhatian, meminta memberikan perintah atau meminta tolong. Selalu gunakan please ataupun lain sebagainya untuk lebih sopan kepada orang asing, karena pastinya orang asing ketika kita bertemu perlu diberikan trust untuk misalnya pengenalan ataupun supaya lebih sopan dan mudah untuk diajak berkomunikasi. Nah, ini beberapa hal, misalnya good morning, may I ask for some help. Jadi ketika mereka memberikan izin untuk memberikan respon, jadi teman-teman bisa bertanya. Misalnya di sini, ketika teman-teman ingin bertanya begini, misalnya do you know where the museum? Jadi ini beberapa cara. Misalnya, could you tell me how to get to the bank? Bagaimana bisakah kamu mengatakan kepada aku bagaimana ke bank? Jadi salah satu kata tanya tadi, misalnya could, ini merupakan auxiliary verb. Jadi penggunaan could ini sangat penting. Dan juga ini menggunakan question tag dan beberapa cara lainnya untuk menanyakan bagaimana caranya untuk mendapat direction atau meminta pertolongan. Nah, ketika memberikan pertolongan, teman-teman harus memahami misalnya go fast, go alone, sepanjang, melewati, go straight, terus, dan melalui tunnel, melalui artinya ini terowongan. Teman-teman perlu mengetahui hal-hal seperti roundabout, itu misalnya bundaran, crossroad, jalan raya, ataupun zebra cross. Nah, misalnya teman-teman juga perlu mengetahui truth tag, kata-kata kerja yang memberikan pernyataan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, nanti teman-teman bisa memperhatikan beberapa gambar di sini untuk mengetahui tentang preposition of place. Misalnya ini above ini berada di atas, jadi berada di atas tetapi tidak bersentuhan, dan juga below berada di bawah tetapi tidak bersentuhan. Fungsi dari mengetahui preposisi supaya teman-teman bisa memberikan keterangan yang jelas ketika memberikan given direction. Nah, ini beberapa gambar, misalnya turn left, belok kiri, turn right, belok kanan, go straight, dan lain sebagainya. Dan ketika preposition of place, penempatan tempat, misalnya next to, selanjutnya, opposite, berlawangan, between, itu di antara, dan among itu juga di antara, tapi di antaranya lebih banyak. Misalnya bisa mungkin ada beberapa rumah di sini, dan itu bisa diartikan di antara, among. Nah, itu saja. Tetap ada satu video yang ingin saya tampilkan, beberapa contoh untuk memberikan given direction. Teman-teman bisa kedengaran sih? Excuse me, is there a news agent near here? Kedengaran teman-teman? Kedengaran sih, tapi Where's that? Go along this road and turn right. That's Berry Street. Go past the pub and the news agency's on the right, opposite the supermarket. So I go along this road and turn right, then I go past the pub and news agency's on the right. opposite the supermarket. Tadi Oh, great. Thanks a lot. No problem. Excuse me. Can I help you? Yes, where's the post office? The post office. It's over there, next to the cafe. Ah, yes, I can see it. Thanks.
Sorry, I'm on holiday here and I don't know my way around. No problem. Bye. Goodbye. And have a nice holiday. Thanks a lot. Excuse me, how do we get to the market? You go along this street and over the bridge. That's New Road, and the market's on your left. So that's along this street. Over the bridge and the market's on the left. Yes, in New Road. You can't miss it. How far is it? Oh, it's not far, only about 5 minutes walk. Great, thanks a lot. Right, let's go. Do you remember the way? I never listen when people give me directions. Jadi dari video tersebut ada beberapa hal yang dia katakan, beberapa kata preposisi, beberapa kata misalnya go through, go left, go to left, dan beberapa hal seperti contoh di bawah ini, misalnya go past the pub, itu pub sesuatu tempat, lalu cross between, turn left, turn right, teman-teman bisa melihatnya nanti di beberapa video di YouTube dan mudah untuk ditemukan. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan misalnya subtitle di bawah, misalnya di sini teman-teman, subtitlenya. Dan teman-teman pastinya sering menemukan di sini. Subtitlenya di sini. Nah, dan juga di YouTube ternyata bisa dibuat secara otomatis. Subtitlenya misalnya subtitle Indonesia ataupun yang lainnya. Misalnya di sini teman-teman. Terjemahan otomatis. Bisa menggunakan Indonesia seperti tadi. Berry Street, go past the pub and the news agencies on the right opposite the supermarket. So I go along this road and turn right, then I go past the pub and news agencies on the right. opposite the supermarket. Oh, great. Thanks a lot. No problem. Oke, itu saja teman-teman untuk presentasi saya. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya ataupun menanggapi? Atau mungkin ada presentasi dari Rizky? Iya, bisa dilanjut nih dulu ke saya sambil tunggu kalau teman-teman sebentar ada yang bertanya. Nanti setelah di materi baru dilanjut semua. Sebelum jelas Ji, kedengaran suara aku teman-teman? Jelas Ji. Oh iya, terima kasih. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Rahmat, Kak Puspa, sama Dr. Haryadi yang sudah hadir hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya itu lebih banyak lagi teman-teman yang bergabung untuk pelaksanaan meeting. Sebentar juga setelah ini ada beberapa pemberitahuan yang mau saya sampaikan terkait pertemuan offline kita nanti di bulan 7. Kebetulan ini sudah masuk bulan 7. Tapi terlebih dahulu saya mau berbagi materi mengenai hal-hal teknis yang akan dilakukan ketika kita mempersiapkan sebuah perjalanan atau sebuah tour. Tunggu saya cari dulu ininya. Nah, di sini teman-teman. Jadi di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang persiapan sebelum kita memberi pemanduan. Jadi secara garis besar yang akan dibahas sebentar itu ada 3 hal. Jadi outline-nya itu ada yang pertama menyiapkan informasi, menyiapkan sarana perjalanan, dan persiapan diri menemui wisatawan. Jadi ini adalah 3 hal penting yang harus dilakukan karena ini sebentar akan mempengaruhi bagaimana sebuah perjalanan, sebuah tur, apakah tur itu akan berkesan atau tidak, itu tergantung dari bagaimana kita bisa mempersiapkan informasi, sarana, dan bagaimana kita bisa mempersiapkan diri sebagai seorang pemandu wisata, teman-teman.
sebelumnya menyiapkan informasi. Jadi keberhasilan pemanduan itu ditentukan oleh sejauh mana persiapan yang telah dilakukan. Jadi seorang pemandu itu harus mengumpulkan data informasi untuk persiapan harus benar-benar akurat dan dapat dipercaya. Ada beberapa sumber yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam memberikan informasi itu, seperti misalnya sumber pustaka atau studi literatur. Teman-teman bisa mendapatkannya dari misalnya berita, internet, hasil penelitian ilmiah, dan lain sebagainya. Lalu ada juga sumber data dari sumber hidup langsung. Itu seperti masyarakat atau tokoh sekitar, yang bisa dianggap dia lebih punya pengetahuan lebih daripada kita sebagai seorang yang akan memandu. Lalu yang terakhir itu adalah persiapan adalah sumber informasi seperti koran, hasil browsing. Itu adalah sumber informasi dari hasil apalagi istilahnya ini. Aduh, saya lupa juga. Dari hasil jurnalistik seperti itu, teman-teman. Jadi ada 3 yang bisa kita gunakan sebagai acuan. Yang pertama itu sumber studi literatur, kedua adalah informasi hidup atau sumber hidup seperti masyarakat dan tokoh adat. Lalu yang ketiga adalah sumber jurnalistik. Nah, lalu seperti apa sebenarnya jenis-jenis informasi yang harus disiapkan agar perjalanan dapat berjalan dengan lancar? Yang pertama itu jenisnya adalah misalnya seperti informasi seperti keadaan alam. Nah, keadaan alam ini sangat penting karena itu nanti yang akan memengaruhi bagaimana mood wisatawan itu yang nanti akan memengaruhi bagaimana mood wisatawan ke depannya. Misalnya kalau kita tidak prepare lebih awal terkait dengan cuaca, kita tidak cari tahu terlebih dahulu apakah sebentar ini ada hujan atau tidak, apakah sebentar ini terik matahari atau tidak, dan terjadi perubahan cuaca di tengah-tengah perjalanan, itu akan sangat mengganggu mood wisatawan kalau kita tidak misalnya sediakan sunblock atau kita tidak sediakan payung ataupun jas hujan. Dan keadaan alam lainnya yang dimaksud di sini yang harus disediakan itu misalnya seperti kondisi tanah, patahan, dan hal-hal yang bisa menyebabkan gempa, karena informasi-informasi ini penting untuk diketahui untuk menghindari kita dari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu, teman-teman. Lalu di sini juga ada objek wisata. Oh ya, saya kira tadi ada apa, jadi saya terhenti sedikit, ada distract. Di sini ada objek wisata. Nah, objek wisata yang dimaksud itu termasuk seperti objek wisata alami, buatan maupun peristiwa-peristiwa penting yang ada di dalamnya. Jadi objek wisata alami ini teman-teman pasti sudah kenal dengan baik, seperti pantai, gunung, dan beberapa hal, misal seperti tanjung. Jadi beda pantai, beda tanjung. Dan ada juga objek wisata buatan. Nah, ini objek wisata buatan seperti yang baru saja dibangun di sekitar daerah titik nol. Itu adalah objek wisata buatan. Yang penting untuk disiapkan juga informasinya tentang hal-hal apa saja yang ada di sekitar situ. Apa-apa saja yang bisa menjadi objek wisata yang didatangi masyarakat di sekitar situ. Lalu ada pun juga peristiwa-peristiwa penting. Ini seperti peristiwa, misalnya kalau ada festival budaya Pinisi itu sering diadakan di Bulukumba, di Bira. Jadi teman-teman juga bisa sediakan informasinya kapan itu dilaksanakan objek wisata seperti itu, yang peristiwa-peristiwa penting. Misalnya juga kalau ada festival-festival lainnya seperti festival makanan, festival
baju adat, itu teman-teman harus gercep menyiapkan semua informasi-informasi seperti itu supaya wisatawan ini bisa mendapatkan hal yang lebih dan perjalanannya menjadi lebih terkesan sehingga nanti ingin mengulangi lagi perjalanan seperti yang sudah teman-teman berikan. Lalu ada juga sejarah. Ini sejarah ini mengenai catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia. Nah, ini mungkin teman-teman bisa memberikan sejarah tentang bagaimana nama Bulukumba bisa diucapkan sebagai kata Bulukumba, atau perubahan-perubahan watak yang terjadi di masyarakat sekitar situ. Misalnya dulu masyarakat yang ada di Desa Bira misalnya itu sangat tertutup dengan adat yang ada di luar, tapi seiring berjalannya waktu, seiring dengan transformasi teknologi, masyarakat adat di sekitar sini itu sudah menjadi lebih terbuka dengan teknologi, sudah lebih terbuka dengan adat masyarakat lain. Seperti itu. Ini bisa teman-teman, sejarah ini digunakan untuk kalau kita mau melakukan storytelling kepada seluruh wisatawan dalam satu tur perjalanan. Nah, setelah semua tadi informasi telah kita siapkan, selanjutnya kita harus menyiapkan sarana perjalanan. Hal-hal apa saja itu yang harus kita persiapkan itu misalnya seperti kendaraan, perlengkapan penunjang seperti P3K, objek wisata juga sudah harus dihubungi, serta alat pembayaran sudah disiapkan. Kendaraan yang paling penting bukan hanya tentang apa saja fasilitas kendaraannya, misalnya seperti apakah kendaraannya sudah cukup bensin atau tidak, bukan hanya hal seperti itu, tapi misalnya kita juga perhatikan bagaimana keadaannya sopir, apakah sopir ini sedang mabuk, sedang mengantuk, itu harus kita ketahui supaya perjalanan kita tidak terhambat nanti dan tidak menyebabkan hal-hal yang dapat merusak perjalanan. Minta maaf teman-teman, tadi ada yang sempat mengganggu. Lalu ada juga di sini yang harus kita siapkan itu kondisi jalan menuju tempat sasaran. Apakah memungkinkan tempat kita, kendaraan kita, misal kalau kita pakai bus, apakah memungkinkan untuk sampai di sana atau tidak? Jadi itu sudah harus diperhitungkan semua. Lalu kalaupun ada hal-hal lain dari perlengkapan penunjang seperti P3K, selain P3K itu kita bisa siapkan yang namanya name tag. Kalau teman-teman sudah siapkan name tag, itu kita akan lebih mudah berkomunikasi dengan lawan bicara kita. Kalau misal ada 20 orang dan kita tidak bisa hafal semua namanya, kita bisa siapkan name tag yang akan mereka pakai, misal disimpan di dadanya atau diberikan semacam ID card seperti itu, supaya informasi dan keakraban yang dijalin antara pemberi materi, antara pelaksana kegiatan dengan wisatawan itu bisa berjalan dengan lancar. Lalu ini objek wisata sudah dihubungi. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Kalau ada hal-hal yang mungkin tiba-tiba objek wisatanya ditutup atau seperti sekarang objek wisatanya itu dibatasi pengunjung yang datang. Nah, ini yang harus dihindari hal-hal seperti ini. Maka sebelum berangkat kita sudah harus beritahu di sana kepada misal penjaganya atau orang yang berwenang di sana, apakah ketika kami sampai, kami bisa dilayani dengan baik atau tidak, kami bisa masuk atau tidak ke daerah tersebut. Seperti itu. Lalu selain objek wisata itu, misal seperti restoran, seperti hotel, itu juga sudah diberitahu terlebih dahulu. Apalagi kalau kita punya massa yang banyak, atau kita punya pengunjung yang banyak, kita bawa ke tempat tersebut, kita sudah hubungi. Sebagai seorang tour guide yang baik. Lalu alat pembayaran juga harus disiapkan. Nah, ini apalagi di era 4.0 itu
alat pembayaran bukan cuma uang tunai saja, teman-teman. Tapi termasuk juga di dalamnya kita harus punya uang elektronik, apalagi kalau kita mau masuk tol. Kalau misal teman-teman jemput wisatawan dari bandara, itu teman-teman sudah harus punya yang namanya kartu pembayaran elektronik. Itu biasa mereknya Flash. Nah, kemudian persiapan menemui wisatawan. Ini persiapan diri kita menemui wisatawan, itu kita bagaimana cara kita agar bisa memberikan dan menanamkan rasa trusty atau rasa percaya kepada para wisatawan terhadap diri kita. Itu bisa memberikan kesan yang positif, simpatik, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan seperti gestur dan lain sebagainya, seperti body language, itu yang paling penting untuk mendapatkan trusty dari wisatawan yang akan kita bawa untuk berkunjung ke beberapa tempat wisata. Yang pertama itu kita harus melakukan body language yang harus dilakukan itu adalah eye contact. Bagaimana kita bisa melakukan tatap mata antara mata kita dengan mata wisatawan, itu bisa dilakukan kepada semua wisatawan yang ada dalam satu bus. Jangan sampai kita hanya melihat terpaku saja pada satu orang, misalnya mungkin karena dia lebih berbeda daripada orang lain, jadi kita tertuju pada satu orang saja. Ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi teman-teman itu harus melakukan eye contact pada semua audiens, pada semua orang yang ada di bus itu. Kecuali sopir bus, karena mungkin biasa kalau di tempat wisata itu sopir bus ada di belakang kita. Kalau bis wisata yang kita gunakan, sopir bus ada di belakang kita, jadi itu hal yang tidak perlu untuk dilakukan. Tapi khusus untuk wisatawan yang kita bawa, itu kita harus melakukan eye contact, karena ini pasti memberikan rasa trusty, bahwa oh, ini adalah orang-orang yang benar-benar dapat kita percaya. Nah, posisi tubuh juga kita tidak boleh membungkuk, tapi tidak juga untuk membusungkan dada seperti polisi dan lain sebagainya. Karena ini kalau kita membungkuk itu akan memberikan kesan bahwa Anda tidak percaya diri. Sedangkan ketika Anda memberikan postur tubuh yang membusungkan dada, itu akan memberikan kesan sombong. Nah, maka dari itu kita yang biasa-biasa saja kita lakukan, bagaimana kita bisa tegak dengan postur tubuh wajah menghadap ke depan, tidak tunduk, tidak apa, dan lain sebagainya ketika Anda berbicara dengan rombongan tur atau paket wisata. Lalu yang ketiga, kita harus mendengarkan lawan bicara dan tersenyum. Jadi sebagaimanapun teman-teman capeknya, sebagaimanapun teman-teman emosinya pada saat di perjalanan, itu tidak boleh ditunjukkan kepada rombongan tur, karena ini akan mempengaruhi emosional dari rombongan tur itu sendiri, dan nanti impact-nya adalah kepada nama perusahaan yang akan menjadi buruk. Jadi kita harus tetap tersenyum, kita harus memperhatikan lawan bicara apa yang dia katakan, itu detailnya harus diperhatikan. Jangan kita memotong, karena kalau memotong itu bisa terjadi miskonsepsi dan misinformasi nantinya ke depan. Tunggu dulu teman-teman, ada yang lumayan ribut di luar. Itu tadi teman-teman, mohon maaf ya, karena ada sempat beberapa hal yang mengganggu di luar karena ada acara yang dilakukan di rumah. Nah, ini yang keempat itu padukan gerakan tangan dengan apa yang dibicarakan ketika kita sedang berbicara. Jadi misalnya teman-teman mengucapkan angka, itu teman-teman harus mengikutkan gerakan tangan. Misal rombongan tur hari ini adalah 22 orang. Jadi itu harus ikut 22 orang, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah hindari menyentuh area wajah. Nah, kalau teman-teman ingat filmnya Pinocchio yang dimana hidungnya memanjang, ketika dia berbohong, itu ternyata berpengaruh juga secara emosional, secara psikologis kepada orang yang kita temani bicara. Ketika kita terlalu banyak menyentuh hidung seperti ini, itu akan memberikan kesan bahwa kita berbohong terhadap apa yang telah kita bicarakan. Dan juga diusahakan untuk tidak memegang mulut. Boleh sekali-sekali memegang, tapi
ini adalah hal yang disarankan untuk tidak dilakukan. Karena ini akan mengganggu pemandangan dari para rombongan tur wisata.